Jadi kalau dulu kembali ke awal ya, kembali ke awal. Kan merekamnya di tengah-tengah, goreng tidak bagus banget. Kali jago ngedit. Eh, ya kalau dulu yang namanya ujian, lumayan saat-saat menegangkan sampai dari pihak kampus pun mengalokasikan waktu. Ada yang disebut dengan minggu tenang. Jadi 1 minggu terakhir ini bukan pertemuan akhir, tetapi merupakan saat di mana mahasiswa mempersiapkan diri, baik kesiapan mentalnya, kesiapan fisiknya, juga berkaitan dengan penguasaan materi. Jadi selama 1 minggu ini lumayan. Dan di antara mahasiswa itu ada yang memanfaatkan minggu tenang ini dengan pulang ke rumah, ada yang biasanya tetap tinggal di kampus. Kalau zaman pandemi mungkin ya. Sekarang juga sudah di rumah. Kalau dulu mah minggu tenang tuh saat-saat bahagia karena bisa pulang ke rumah selama 1 minggu lamanya. Ada yang di kampus yang tidak pulang, biasanya dia gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk persiapan ujian. Kita mempelajari soal-soal yang pernah diujikan pada kakak tingkat terdahulu, atau mencari jawabannya dari sumber-sumber kepustakaan, atau juga dia persiapkan jawaban terbaik kan gitu. Supaya pas ujian itu semuanya sudah lancar. Ya walaupun kadang kalau dosennya malas mungkin soal yang lama diujikan lagi. Tapi kalau dosennya cukup tanggung jawab, menghindari hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu, kadang dimodifikasi, kadang dirubah sedikit. Nah, jadi momentum minggu tenang itu digunakan. Sekarang tidak ada minggu tenang. Nah, itu ya, jadi momentum strategis untuk persiapan ujian. Yang kedua ya mengevaluasi proses pembelajaran. Mungkin di antara kalian bertanya-tanya, dan mungkin bukan hanya pada mata kuliah perbandingan dakwah. Pada kecenderungan ini tiap mata kuliah kehabis ujian tengah semester kok banyak diskusi. Benar nggak banyak diskusi? Banyak tugas dan banyak diskusi. Ya walaupun tugasnya ya tugas kelompok itu agak ringan memang. Kebayang kalau tugasnya tugas-tugas individual dari 11 mata kuliah semua dosen kasih tugas mandiri itu kebayang ya. Betul-betul kebayang. Tapi di UIN Bandung ini belum mentradisi kalau kuliah Anda di UPI itu ada chapter report apa namanya laporan bab subbab, ada terjemah gitu, menerjemahkan buku yang berbahasa Inggris kan lumayan itu, belum membuat makalah. Waduh, satu mata kuliah saja sudah repotnya luar biasa. Nggak, istilah repot yang bisa diartikan laporan ini benar-benar merepotkan. Repot, repot, ya kalah dan lumayan dan melelahkan. Kalau di kita enggak lah. Tugasnya itu secara kelompok. Nah, saya melihat walaupun kadang muncul, kadang enggak, dari proses diskusi yang sudah berlangsung secara umum bahwa di kelas ini terutama di jurusan BK agak merata ya. Sepertinya punya kemandirian belajar yang mungkin menjiwai. Nah, konseling itu sendiri ya. Jadi ada kekompakan yang ditunjukkan dalam kelompok, ada pembagian tugas, presentasi, tampil semua. Walaupun pembagian ada yang moderator, ada yang narasumber,
Yang jelas dibagi habis sesuai dengan sub-sub pokok bahasan yang pernah diberikan. Memang harapan saya juga begitu. Jangan sampai tidak ada yang. Kemudian evaluasi yang kedua, eh, ya cukup apa namanya, menjunjung tinggi etika presentasi. Tidak asal, tidak banyak canda, tidak main-main gitu. Jadi kalau sudah presentasi ya betul-betul presentasi, apalagi kalau sudah di publish di YouTube kan, publish di YouTube nanti menjadi konsumsi publik. Jadi memang yang nonton bukan hanya mahasiswa atau masyarakat. Justru bahkan terkesan lebih baiknya tuh gini, lebih apik dalam, lebih bijak atau apa ya dalam menyampaikan pesan melalui presentasi. Kemudian ada PowerPoint juga. Nah ini PowerPoint kan tidak diminta, tetapi rata-rata kelompok sudah pada inisiatif buat PowerPoint. Saya salut memang karena generasi kalian ada generasi milenial, sehingga PPT saja tidak hanya sekedar huruf, kadang backgroundnya itu buat menarik. Kita belajar dari mana gitu. Kita belajar dari mana saya tidak tahu. Tapi rata-rata sudah pada, nah oke lah dibanding saya sendiri. Kalau presentasi paling cuma huruf kan. Jadi kalau kalian sudah bisa berimprovisasi, mencerminkan bahwa kalian paham maksud fungsi dari PowerPoint itu, buat menarik. Itu hal-hal teknis saya kira. Jadi dari tugas terstruktur presentasi akan masuk ke komponen nilai tugas struktur gitu. Kadang banyak terbantu, tertolong nilai itu oleh tugas terstruktur. Kalau ujian tengahnya jeblok bisa, ujian tengahnya jeblok, tidak ada jaminan. Tapi kelas ini nggak ada yang di hair ya. Kalau ujian tengahnya nggak ada yang di hair, rata-rata baik ke atas gitu. Atau lebih A-nya, lebih banyak yang sudah dapat nilai A. Syukurlah di ujian akhir yang awal. Ujian akhir itu bobotnya kali 2, ujian struktur kali 1. Terus aktivitas dalam diskusi bagi para penanya ini masuk ke tugas mandiri. Hadir saja, nah ini ada nilainya, tetapi hadir dan bertanya, hadir dan menambahkan mungkin harus diapresiasi lebih ya dari sekedar inisiatif mandiri untuk gabung. Ini harus ada apresiasi. Oleh karena itu rekam proses yang dibuat PJ di grup WhatsApp itu jangan dihapus ya, jangan dihapus. Kalau udah dihapus itu kehilangan jejak saya. Karena jangan dihapus, masuk absensi Google Form-nya sebagai langkah antisipasi kalau di Inau tidak muncul ya. Inau tidak muncul berarti ada backup cadangan dari form ya, dari absen form. Demikian. Oke, itu hal-hal teknis semua ya. Jadi pasca UTS itu kita banyak diskusi tentang materi yang sudah didistribusikan. Itu pertama di kelas ini di BK itu perbandingan dakwah Hakim dan Buya ya, Abdullah Gimnastiar, dan bagaimana stil penyampaian pesan, gaya penyampaian pesan atau pesan bimbingan lah, strategi bimbingan keagamaan lah begitulah, antara Hakim dengan Buya Yahya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kepemimpinan dakwah ya, studi kepemimpinan dakwah antara tokoh
Amin Rais, dan Rafi Ma'arif. Ini dalam intern Ormas Muhammadiyah. Kemudian Said Agil Siroj dengan Hasim Mujadi, ini dalam internal NU. Kemudian Ustadz Ismanu Herlambang, nama lengkapnya Insinyur Ismanu Herlambang, disingkat Ustadanu, dengan Ustadz Muhammad Faijar. Ini dibandingkan dari sisi metode ruqyah ya. Metode ruqyah. Ruqyah ini terapi lah, begitulah ya. Bahasa kerennya terapi. Dalam beberapa hal nggak bisa dipisahkan dengan bimbingan konseling karena ada dimensi-dimensi konselingnya dalam terapi. Terus satu lagi pola gerakan dakwah moderat, dan satu lagi lawan moderat itu radikal ya, katanya radikal dan moderat. Kalau di jurusan MD mah ditambah perbandingan MUI dari masa ke masa, terus partai-partai berbasis Islam dibanding-bandingkan. Kalau ini kan pilihannya Ustadz Danu, kalau di MD partai-partai berbasis Islam. Sedikit bedanya, tapi yang lain-lainnya mempersis sama. Jadi perbandingan dakwah ini tidak diisi sepenuhnya dengan perbandingan BKI. Namanya juga bukan perbandingan BKI. Kalau namanya perbandingan BKA mah mungkin BK. Tapi kan perbandingan dakwah. Harus sesuai gitu cangkang dan minyak gitu. Bagian luar dan bagian dalam. Gitu ya. Sebelum saya berlanjut, ada yang mau ditanyakan untuk memberikan ulasan tambahan misalnya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini yang hadir sudah banyak sekarang, udah 35. Yang pertama menyoroti Agim dulu ya, Agim dan Buya Yahya. Apa sih persamaan Buya Yahya dan Agim? Satu, sama-sama manusia pasti ya. Yang kedua, tapi jangan itulah yang disebut persamaannya. Sama-sama memiliki pemahaman agama yang mendalam. Nah, mau dikatakan tidak mendalam bagaimana? Orang senang kok mendengarkan materi yang disampaikan. Ada kepuasan, gitu, ada ketuntasan ketika mengurai satu permasalahan dari sudut pandang agama. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agamanya sama-sama mendalam. Kedua, sama-sama mengenakan sorban, ujug-ujugan sorban. Maksudnya dari sisi penampilan ya. Sorbannya diikatkan di bagian kepalanya. Apakah ini unik? Saya kira unik karena memang tidak banyak. Mungkin ada makna di balik sorban ya. Biasanya kiai-kiai pesantren tertentu, kalau yang ngehit, yang ngetop begitu, saya suka pakai sorban di kepalanya, semacam Kiai Mahmudin ya. Kiai Mahmudin. Biasanya kiai-kiai karismatik, gitu, kiai-kiai yang diidolakan jamaah, ya sedikit levelnya tuh agak naik ya, sorbannya itu semacam diikatkan di bagian kepalanya. Ini pertanyaannya, mengapa mereka bersorban? Kalau kita mungkin tidak terbiasa tanggung ya mengenakan sorban di kepala, apalagi ketika kita harus tampil dalam sebuah event, sebuah acara. Tapi bagi mereka tidak begitu. Jadi ada makna khusus mungkin ya di balik sorban yang dikenakan. Kalau melihat Mama Hoer Apandi, gurunya Hakim, sepertinya mengenakan sorban di kepala. Atau kalau kita memperhatikan kiai-kiai terdahulu, sekh-sekh pondok pesantren, tokoh-tokoh penyebar agama, para wali songo juga pada pakai sorban kepalanya.
Seh pesantren. Salah satu contoh saya yang agak jadul itu pesantren zaman dahulu dan sampai saat ini masih tetap ciri kejadulan itu pesantren Cikalama yang di Sumedang itu. Pesantren Cikalama itu berdiri sejak 1600 tahun 1600-an, 1603. Berarti POC, zaman POC ya. POC datang ke Indonesia dengan misi dagang dan berlanjut dengan penjajahan. Itu pesantren Cikalama ini sudah ada 12 pengelolanya gitu dari generasi ke generasi, 12 periode lah gitu. Dari 1600 berarti 500 tahun yang lalu di zaman penjajahan ya. Pesantren itu sudah eksis, sudah ada. Saudara tokoh-tokohnya begitu pada pakai sorban. Pakai sorban. Jadi sudah sorban ini menjadi ciri keulamaan ya. Ciri keulama tokoh-tokoh agama lah. Zaman dahulu para kiai, para syekh rata-rata menggunakan. Jadi bagi Agim juga barangkali ya, ataupun Buya Yahya, mereka pada mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok, sebagai tokoh agama yang cukup karismatik, tolakan para jamaah. Kalau di Sumedang itu ada juga Syekh Mahmudin, Kiai Mahmudin, Mahmudin ya, yang istrinya ke 10 berapa? Tapi tentu mungkin diganti akhirnya tetap 4 itu ya dari 10. Anaknya 40 katanya nggak salah. 40 dari berbagai bibit. Tapi emang karismatik katanya kalau udah ceramah itu jamaah setianya itu selalu. Jangan terlalu jauh betulnya, tapi saya ingin menggarisbawahi tentang sorbannya maksudnya ya, tentang sorban. Nah, kita juga bertanya-tanya, tapi kan hati kita kalau kaum wanita nggak bakalan pakai sorban, walaupun bisa-bisa saja ini kaum laki-laki, kita mungkin tidak akan kementalan gitu, bergaya menggunakan sorban, tapi ilmu tidak nyampe. Kemudian sama-sama mengembangkan pesantren, Agim, Darut Tauhid kan, kalau Buya Yahya, Bahjah di Cirebon. Karirnya sama-sama menasional. Agim lebih dahulu topnya di tingkat nasional. Buya Yahya kesini masih 5 tahunan terakhir. Kalau Agim kan sejak 2000 sejak 92 tahun 90-an sudah mulai enar sangat lama dan saat ini sedang diuji berat mungkin persoalan keluarga ya. Kemudian apa yang menjadi perbedaan keduanya? Pressing pointnya AG menggunakan pendekatan sufistik, menggunakan nalar sufistik dalam berbagai pesan keagamaan yang disampaikan. Termasuk ketika harus membahas topik-topik umum, maka nalar sufistik ini tetap melekat pada penyampaian. Namun demikian boleh jadi Agim juga menguasai beberapa teori konseling khususnya rasional emotif maupun kognitif perilaku. Ini kalau saya menganalisis pola tutur Agim itu mirip seperti mengacu kepada teori konseling tertentu, misalnya rasional emotif. Ini bisa dilihat dari gaya penyampaian ceramahnya. Hanya saja tentu bukan hanya konseling, tapi juga komunikasi massa. Dia sangat memperhatikan itu, perhatikan cara bagaimana menyampaikan pesan di hadapan halayak banyak. Kemampuan komunikasi efektif, seperti menggunakan singkatan 5
S, 3M itu kan untuk komunikasi efektif saya kira supaya si audien itu mudah mencerna, menangkap atau memahami maksud. Seperti penggunaan singkat memudahkan ingatan dan yang tidak kalah kurangnya adalah pengetahuan umum yang berkaitan dengan entrepreneurship. Nah ini. Jadi integrasi gitu ya dalam dalam diri hakim itu entrepreneurship-nya ada, nalar-sofistiknya ada, konselingnya juga ada, kemampuan komunikasinya juga. Jadi apa integrated ya, terpadu. Karena ini memadukan antara pemahaman ilmu, pemahaman bisnis gitu, pengalaman diterpa dunia bisnis sejak masih muda, mungkin berdagang koran atau apa, wawasan bisnisnya masuk. Saya tidak semuanya. Kadang orang kalau sudah nalarnya sofistik, kadang akhirat aja dipikirkan. Tapi kalau Agim enggak. Kalau kita mah yang penting mah akhirat kan menanam padi, jukut, cul. Gitu. Tapi kalau nanam jukut belum tentu kita dapat padi, kan gitu. Ah udah istiqomah dalam agama kan ada yang gitu. Tidak tergoda oleh bisnis. Nanti kalau terjun ke bisnis pun alih-alih untung malah rugi, ketipu karena tidak lihai di bidang itu. Tetapi ya Agim itu ilmu dunia akhirat, dunianya dikejar, akhiratnya dikejar. Jadi man aroda dunia ma'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah ma'alaihi bil ilmi. Tetapi bahwa man aroda huma ma'alaihi bil ilmi. Tetapi bahwa untuk mencapai dunia konsep akhirat tetap di bawah. Sehingga keuntungan Darut Tauhid itu bukan hanya dari yang beli, tetapi ada yang membeli dengan infak gitu. Bahasanya itu infak. Dibayarnya dengan infak itu kadang jauh lebih gede daripada sekedar membeli. Misalnya membeli apa, misalnya produk tertentu pakaian. Udahlah sisa nama sodako aja infak. Wah. Ini jadi dibayar infak itu menjadi jauh lebih besar. Melek media ini termasuk pada entrepreneurship yang dimiliki Hakim selain itu juga kebutuhan memang. Bahwa digital ini adalah satu keharusan. Di sisi lain tidak melupakan aspek bisnis. Jadi memang dalam beragama itu ada juga orang yang orang merek beragama teh bari kaharti sambil kaharto tidak soleh aja untuk pribadi tetapi juga bermanfaat gitu mendatangkan keuntungan seperti Sulis ya dulu ya Sulis dengan kemampuan lagunya misalnya dengan Haddad Alwi beberapa keping CD terjual jadi miliarder gitu jadi kadang ada dalam pikiran bosan karena beragama begini saya mah ingin beragama tapi sejahtera di satu sisi dakwah tapi sisi lain juga dapat untung boleh nggak kayak gitu nah dia meluruskan niat meluruskan sempurnakan ikhtiar jadi kalau niatnya untuk kebaikan untuk kemaslahatan saya kira tidak salah biar dunia bukan untuk apa namanya jadi kafir gitu kejar dunianya itu untuk maslahat nah kalau Buya Yahya apa sih bedanya kalau Agim itu kan kalau saya lihat memadukan banyak kemampuan kalau Buya Yahya pada penguasaan kitab kuningnya kalau Agim nggak terlalu terlihat dan ada resmi kitab mungkin pernah apa kajian atau hitam atau apa ya. Tapi tetap dibantu kalau Buya Yahya ini menjadi ciri apa penyampaian kitab kuning nalarnya tidak melulu tasawuf tapi juga penguasaan fikih hukum Islam. Kalau Agim pernah kolaborasi dengan Kiai Miftah Farid
Dalam bab fikih dia serahkan fikih Miftah Farid. Jadi kalau bab-bab lain jadi dipecahkan dengan alasan fikih ya sendiri ya. Jadi kalau urus fikih dia lebih serahkan kepada yang lebih ahli. Bahwasannya di bidang ini yang menjadi daya tarik Buya Yahya adalah ya kemampuan itu sehingga dijadikan Buya ini sebagai konsultan oleh mereka yang haus agama, perlu penjelasan yang terang terkait satu permasalahan sosial, agamaan maupun hukum Islam. Dalam bidang akidah juga menekankan pentingnya akidah yang benar, bersih dari penyimpangan. Seperti bagaimana Buya Yahya meluruskan tentang apa sih yang disebut ahli hikmah? Ya, apa sih ahli hikmah itu? Ahli hikmah adalah yang bisa melihat jin. Kan gitu beberapa pandangan. Melihat orang, oh ternyata di belakangnya ada ribuan jin. Abu Yahya bukan seperti itu yang disebut ahli hikmah. Termasuk yang mengirim sesuatu kemudian berjarak jauh. Bukan itu ahli. Di ahli hikmah Abu Yahya itu lebih ke orang-orang yang dekat dengan Allah, biasa berzikir, berwirid, pagi, petang, katanya. Selalu berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak neko-neko kalaupun kemudian Allah memberikan keunggulan, omah kepadanya itu tidak menjadi kesombongan bagi sesuatu yang bila memang ada paradigma lah yang kadang mungkin berbeda di tengah masyarakat dan mungkin juga di antara kalian juga Bapak tidak begitu tahu mungkin ada di antara kalian tuh anak kiai mungkin ya banyak kiai ini juga kiai hikmah juga itu kan kadang ada ya perspektif orang dalam memahami. Jadi kalau Bu Yahya salah satu YouTube-nya kan satu YouTube biasa buron yang biasa yang reality betul-betul terjadi. Kemudian itu yang mengundang pertolongan Allah. Kalau yang lain kan gitu ketika bisa hikmah itu karena yakin dirinya bahwa kalau doa itu terkabul misalnya. Saya pernah bertanya tuh di pesantren Jadul Cikalama. Apa sih orang begitu yakin doa yang terkabul? Tapi beda dengan yang lain gitu. Macam nanti yang Ustadz Danu itu ya. Jadi doa dibacakan kalau si A mah oleh si A memujarah boleh si B beda hasilnya. Si Kiai itu doanya digal, doanya sudah dibeli. Kalau alam ini dalam pikiran mana gitu. Dalam kalau Al-Quran, hadis, nggak ada istilah doa dibeli gitu. Tapi dalam kehidupan di masyarakat gitu, ada istilah doa yang dibeli. Dibelinya dengan apa? Saum gitu. Kalau alam lah itu mungkin tradisi yang berbakat, yang sesuatu yang tapi yakin itu beda dengan pandangan seperti saya ya. Kemudian tentang apa lagi nih? Terasa gaya kepemimpinan. Apa yang bisa kita ungkap dari sosok Amin Rais ini? Karakteristik yang menonjol. Dari sisi mungkin dari sisi karakternya ya. Ada yang menarik dari presentasi yang kalian lakukan itu bahwa Amin Rais itu ada tipologi orang yang kalau ditanya ngapain Amin kok mau-maunya sampai usia sepuh begini tetap berjuang dan kadang seperti tidak takut-takutnya
mengkritik penguasa. Maka Agim bagaimana? Agim siapa? Amin Rais ya. Saya hanya mengabdi untuk Allah. Tauhid yang sangat dalam saya kira. Hanya mengabdi untuk Allah. Nggak peduli orang suka, tidak suka, like or dislike, mungkin menghujat, mungkin mencaci, tapi yang dipandang menurut keyakinannya adalah benar dan harus disampaikan. Nah, apa nggak peduli dengan keadaan demi kebaikan dan kemaslahatan. Inilah ya satu hal yang memang salut dari sosok Amin Rais. Keberaniannya mengkritisi ketimpangan. Ketimpangan itu gejala ketidakadilan. Terus gerah terhadap praktek kejaliman. Lalu ingin memperbaikinya dengan caranya yang konstitusional gitu. Cara tidak benar. Jadi, cuma tentang Amin Rais ini cenderung dalam kaca pandang orang luar sektarian, lalu mengedepankan identitas keislaman. Kalau dalam bahasa politiknya politik identitas melulu. Tapi itulah panggilan kemusliman dirinya. Mungkin dia yakin bahwa sebagai seorang muslim berbuat untuk agamanya, berbuat untuk bangsa, dengan tetap tidak mau melepaskan Islamu yal ulia menjadi satu yang gunakan baik sebagai konsep, sebagai bentuk. Itulah sosok Muhammad. Oleh orang luar disebutnya pasti sektarian. Bagaimana dengan Buya Safi Ma'arif? Dari presentasi yang kalian sudah sampaikan itu, katanya Buya Safi ini beda dengan Amin Rais itu lebih menyukai hidup yang rukun, penuh kedamaian, toleran, tidak mau konflik, mendekati Islam dari sisi etika pergaulan. Maka sikap yang dikembangkan dalam mengembangkan pergaulan baik intern umat Islam maupun dengan luar Islam, non-Muslim, mengedepankan prinsip persaudaraan dan kebangsaan. Barangkali dalam hal ini bisa diserupakan, walaupun saya tidak mengatakan disejajarkan, diserupakan. Aknur, almarhum tulis Majid ataupun KDNU-nya dalam pemikiran pluralis punya. Jadi memang beda kapling. Jadi Muhammadiyah ini ada masa dipimpin oleh kapil seperti biasa ini, kadang dipimpin oleh sosok seperti Amin Rais, pernah juga oleh sosok Kiai Haji Harbasir kalau nggak salah, periode ya belum Amin Rais. Jadi tergantung siapa lokomotifnya. Siapa lokomotif. Sama saya kira di NU juga mungkin tergantung pada siapa yang menjadi lokomotif organisasi. Kalau istilah kita itu dibawa kemana organisasi. Kemudian tentang Said Agil dan sampai di situ ada yang mau nambahin dulu nggak? Pak kurang misalnya. Penjelasan saya lebih bagus. Ya dari presentasi yang pernah kalian lakukan saya kira lebih lengkap. Ya coba mengambil disari lah. Kemudian kalau Said Agil ini dari sisi profile ya, senang canda, humoris, kemudian berani beda, berani tampil beda. Kesan ada misi baru, gitu. Ada kesan ini, mau kesan. Boleh-boleh saja kalau kesan. Kemudian manhaj fikrah baru kata, manhaj pemikiran baru.
menjabarkan lebih jauh konsep tawajun, tawasud, betul yang dimiliki sebagai metode dakwah NU ya, mungkin diaplikasikan oleh beliau itu mencoba menjadi penengah di antara kelompok-kelompok yang bertentangan. Jadi pertentangan antara Muslim berhaluan ras dalam tanda petik kalau menurut Nagil mungkin radikal, Muslim radikal dengan non Muslim kan. Kalau yang mereaksi gerakan-gerakan radikal itu bukan suka non Muslim yang merasa terganggu dan terusik. Jadi kalau yang namanya tawasud itu selalu berada pada titik tengah, mencoba menjadi penengah di antara dua kubu yang mungkin saling bertentangan. Dan bukan hanya agil, mungkin paradigma yang juga demikian, seperti dulu ramai kan istilah penggunaan kata. Jangan mengatakan kafir, tapi katakan non muslim. Walaupun ramai itu istilah kafir dan non muslim. Kalau term muslim dalam Al-Quran memang bahasanya kafir bagi yang ingkar terhadap ayat. Tapi dalam konteks kehidupan sosial, orang NU tidak menyenangi dengan istilah itu. Non-muslim aja, kata non. Walaupun polemiknya sempat ramai karena non-muslim juga mengakui kalau dirinya memang kafir gitu. Maksudnya mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Atau tentang umat Islam cenderung misalnya ada sebagian umat muslim merasa curiga terhadap kedatangan Cina, bahkan dianggap sebagai satu bentuk yang berbondong-bondong di Cina. Mungkin dibalik itu mungkin bisnis karena kebijakan. Ya, bagi Haid Agil ini di tengah-tengah orang tidak menyukai, bahkan dia mengatakan Cina ini berjasa besar kepada Indonesia. Islam tidak akan masuk ke Indonesia. Dipuji selangit lah. Jadi mencoba untuk apa namanya klarifikasi pikiran orang tuh kalau benci jangan 100%. Jadi dicoba dengan titik tengah. Ini satu sudut pandang. Atau kalian mungkin punya sudut pandang yang lain ya tentang itu. Terkesan ada misi baru TIK ini maksud saya hanya ada satu mada pemikiran yang benar, yaitu seperti yang diusungnya selama ini, yang lain salah satu. Jadi Indonesia itu hanya pas kalau menggunakan madhab pikir seperti yang diusung oleh itu. Ini kalau menjadi menu publik tentu berpolemik. Ya jadi begitu percaya diri, begitu berani untuk berbuka. Tapi memang kelebihan lain. Kemudian kalau Hasyim Mujadi almarhum terkesan teduh, sejuk, santun, penuh kehati-hatian. Ya silakan nanti ya kalau ada yang misalnya tidak sependapat di tengah-tengah kita, atau nanti setelah saya berhenti kalian masuk. Kemudian tentang pola bimbingan spiritual dan rukyah pengobatan pada muda umat baik. Ada beberapa penambahan begini. Dari sisi persamaan, kedua-duanya dinamakan rukyah atau terapi pengobatan. Rukyah karena ada sesuatu yang dibacakan. Kalau dulu istilahnya mantra-mantra. Kalau dalam Islam ini bukan mantra, tetapi ayat-ayat Al-Quran lah dan doa-doa. Kaitannya dengan bimbingan konseling ini.
ada pemahaman yang dibangun oleh terapis kepada klien berkaitan dengan hakikat pengobatan ruqyah dan efektivitasnya bagi klien. Misalnya harus menyatakan kesediaan untuk disembuhkan dan kesediaan menjalankan saran dan nasihat yang diberikan terapis. Kesamaan lainnya dari segi tahapan penanganan ada asesmen, misalnya sebab-sebab keluhan dan pengondisian untuk pengobatan. Jadi sama aja juga dengan yang lain. Jadi kalau kalau terapi ini si kliennya menolak ya susah. Jadi syarat efektivitasnya itu si kliennya sendiri harus yakin dan mau. Kalau tidak yakin malah gimana ya, alih-alih efektif malah menjadi terganggu. Dulu ada ya yang pengobatan itu kan kali mungkin kedukun ya. Urusan batur ya. Tukang dagang ya. Yang wapak atau apa terus jimat tuh. Yang lain mah maraju tapi dia mah justru malah semakin semakin males sih ya bisnisnya usahanya semakin lesu. Akhirnya wapak jimatnya itu dia buang. Itu gara-gara ini hingga saya menjadi lebih malas gitu dalam berdagang. Ini memang ada faktor kesediaan, kesiapan si klien ketika menerima saran dari terapis. Jadi makanya datang ke terapis juga karena memang ada keseriusan, kesungguh-sungguhan ingin mengobati penyakitnya. Seperti yang datang ke Ustaz Danu juga demikian. Sehingga si kliennya mau terbuka gitu menyampaikan apa yang menjadi mungkin yang dirahasiakan selama terungkap. Sisi bedanya apa katanya dari keduanya ini? Terletak dari pesan terapis yang disampaikan. Bacaan-bacaan dalam pengobatan Ustadz Fajar menggunakan ayat-ayat Quran yang relevan dengan pengobatan, penyembuhan penyakit maupun mengeluarkan pengaruh dari makhluk jin pengganggu dan sihir-sihir yang dikirim ke penderita. Sedangkan Ustadz Danu tidak banyak menggunakan ayat Quran, melainkan bacaan khusus berbahasa Indonesia sebagai syarat efektifnya pengobatan yaitu awud, basmalah, fatihah, salawat, syahadat, dan doa. Dari sisi sholawat ada yang berkeyakinan bahwa sebuah doa tidak akan dikabulkan kalau tidak diawali dengan sholawat. Nah, ini juga ini bukan dari hadis ya, bukan dari ayatul Quran mungkin tidak ditemukan, tapi dari tradisi kebiasaan para ulama pakai sholawat. Doa tidak akan dikabulkan kalau tidak pakai sholawat. Mungkin berbagai hal yang yang mendukung ke arah terkabulkannya doa itu tidak diabaikan. Awud, basmalah, fatihah, juga syahadat, sholawat itu menunjang gak. Ditambah lagi kun payakun ini memiliki makna yang dalam saya kira ya kun payakun. Kun jadilah payakun maka sesuatu itu jadi adanya. Sesuatu yang mustahil pun jadi adanya. Itu kenapa? Karena katanya bikudrotillah dengan kekuasaan besar. Jadi di balik kunnya itu mungkin ada makna lain kalau ditanyakan kepada kiai-kiai sepuh di pesantren itu apa maknanya balik hal semacam. Kalau pandangan sekilas mungkin kita seperti mudah gitu ya bacaan-bacaan doa ini. Tetapi justru yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan tuh gini, apa yang menyebabkan mereka begitu luar biasa?
Apakah setiap orang bisa mengikuti cara yang diterapkannya? Apa rahasia kehebatan mereka? Kalau sekedar ngapalkan mah babari, ya juga bisa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah apalagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang unik itu begini. Solawat Ustadz Danu ini agak beda dengan solawat yang dilaksanakan oleh kebanyakan umat Islam. Jadi tidak dipakai tambahan Sayyidina di situ. Kalau yang lain kan untuk apa, untuk menghormati ya, pakai kata Sayyidina. Tapi solawatnya Ustadz Danu ini orsinil ya, seperti dalam redaksi di hadisnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Sehingga kata Sayyidina untuk makbulnya doa ini tidak menjadi syarat gitu. Tapi buktinya Ustadz Danu ini pakai kata Sayyidina. Begitu ya, terus mulailah dengan komunikasi ya jalan. Antara lain penekanannya itu beberapa keluhan itu selalu dihubungkan dengan praktek kemusyrikan. Selama ini mungkin mengilmui ilmu-ilmu syirik, amalkan ilmu-ilmu syirik, nah, macam misalnya membacakan mantra-mantra tertentu yang goer syar'i. Nah ini kalau kusadanu itu bedanya. Goer yang tidak disyariatkan. Misalnya manggil-manggil dulu ada anak muda biasa jabar, dan kali gitu. Sampai ratusan kali dipanggil. Yang dimaksud Syekh Abdul Jabbar katanya dari Banten. Ternyata yang datang makhluk halus gitu, yang mendompleng kepada nama itu, yang hodamnya atau siapa, datang. Karena dipanggil. Ya kadang mantra yang salah itu ada penghuninya malah datang gitu, berdatangan mengganggu ke pikirannya ke dalam. Dan itu yang kemudian analisa Ustadz Danu itu melihat sumber-sumber masalah itu karena ketidakbersihan diri dari kurang bersih tauhidnya, dari unsur syirik gitu ya. Terus apa lagi itu Sadano? Ya cukup dengan doa, dengan mengusirnya, dengan ajakan meningkatkan iman takwa. Itulah, silakan tonton sendiri lah Sadano. Nah, ini yang menyebabkan mereka luar biasa ini. Nah, ini harus bisa mengungkap kronologis yang sebenarnya. Pengalaman ngelmunya itu. Apakah keturunan, apakah diwariskan ilmu itu, atau kalau dalam tradisi NU itu ada ijazah ya, ijazah doa. Ijazahan doa itu ayo sampai ke semalam suntuk, semalam suntuk ijazahan doa. Mungkin ada di tradisi tertentu yang namanya ilmu itu bukan dari guru, dari buku, artinya harus dari transfer ilmunya itu dari gurunya langsung. Yang terkadang dalam mempelajarinya itu, kalau dalam tradisi NU mungkin ini ada ilah hadroti, ya. Harus hadroti dulu gitu. Seh-sehnya yang terdahulu. Ya kadang ada yang sampai semalaman gitu. Dan ada juga mungkin kalau yang ini kemarin yang di Cikalama itu ada yang disebut doa karahayuan. Doa sapu jagat, doa segala doa kan. Kalau kita kan doa segala doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi enggak, ini mah katanya untuk kesugihan, untuk anuragan, kesaktian, keselamatan. Gitu. Berbondong-bondong orang ini daya tariknya gitu ya. Makanya ini yang agak bisbir kenapa orang jauh-jauh pun pergi sekedar ingin mendapatkan ijazah doa.
sampai puluhan ribu orang tuh katanya untuk mendapatkan ijazah doa. Cuma doanya katanya doa rahayuan, mereka puluhan ribu malam suntuk. Saya tanya doanya panjang nggak? Tapi dia tidak bisa memperdengarkan. Anda sendiri harus ikut. Nanti malam 14 Maulid gitu. Kalau di sini saya nggak bisa mengatakan doanya seperti itu. Berapa lama doanya? Oh, paling 3 menit loh, 3 menit bisa malam. Nah, doanya sulit katanya untuk dihafal. Doanya pakai bahasa wali katanya, ini yang bahasa wali. Mana bahasa wali? 3 menit kalau bahasanya sudah asing bagi kita ya. Ini orang berbondong-bondong. Ini tidak semata-mata mereka datang kalau katanya ya mereka tidak merasakan efek dari doa itu. Syarat doa ini kalau ingin sempurna harus 7 kali datangnya, 7 mulut. Malam 14 yang ini, kemudian malam 14 tahun depan datang lagi, malam 14 berikutnya datang lagi. Kalau di hari kelima putus, maka harus mengulang lagi di malam berarti mulut ke-1. Orang itu berbondong-bondong. Ya mungkin lah saya mencoba memahami kehebatan orang-orang itu, apakah karena faktor itu, walau alam. Kalau di Muhammadiyah versi tidak akan ada, itu mungkin dikatakan istidroj itu. Kalau Muhammadiyah kata istidroj ya, jadi diantarkan keinginan. Tapi walau alam, tetapi itu kan kalau warisan dari para ulama terdahulu. Inilah perbedaan-perbedaan yang terjadi kalau alam dengan Ustadanu. Nah ini ada wilayah yang belum terkuak balik kehebatan ketiganya. Apakah Ustadanu ini ataupun Muhammad Fajar ini orang-orang yang mampu menjaga, memelihara dirinya dari perbuatan yang dimurkai Tuhannya, punya kelebihan-kelebihan lain, keistiqomahan, atau misalnya memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, atau apa gitu. Ini harus diungkap. Mungkin di antara kalian ini mungkin ada yang punya pengalaman kira-kira. Apa yang menyebabkan mereka luar biasa ini? Apa kelebihan-kelebihan orang tertentu? Sampai-sampai katakanlah kalau berdoa seciduk betul, dia katakan sakit jengkel, ringkuk, ringkuk. Di yang ini yang kemudian disegani para kiai, takuti oleh, dihormati, dikagumi dan ditakuti oleh para sahabat. Nah, khawatir gitu ya, khawatir si kiai atau si ustadz itu mengeluarkan tuh. Terus terang, di pesantren ini tidak diajarkan silat, tapi lebih mengandalkan pada kemampuan-kemampuan silat lidahnya. Itu mah hanya sekedar pembanding ya. Kemudian tentang satu lagi tentang gerakan dakwah antara kaum radikal dan moderat. Istilah radikal ini ya seolah-olah pengelompokan pola ini hanya dua ya, radikal dan moderat. Padahal kalau dulu-dulu itu bukan hanya radikal moderat, tetapi ada istilah fundamentalisme, ada modernisme, ada tradisionalisme. Itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan juga dengan pandangan-pandangan keagama, sebab gerakan-gerakan ekspresi gerak itu tidak bisa dipisahkan dengan pandangan. Jadi bagaimana sampai muncul misalnya perilaku takfir, mengkafirkan orang, kemudian menyatakan halal darah jiwanya, hartanya, kemudian membolehkan praktek kasar untuk kepentingannya,
tertutup, hanya memandang kebenaran yang ada pada kelompok, tertutup atas pandangan yang lain, tidak mau berunding, mau kompromi, alias ngotot kadang, dan hanya mengakui madhab pikirnya. Ini biasanya dialamatkan kepada radikal. Jadi radikal itu sebetulnya cirinya lebih kepada takfir dan berkompromi dan ngotot. Nah, menurut keyakinannya begitu, politik begitu. Kalau dalam istilah yang berlaku di Indonesia, radikal ini ngotot menyebut togut ke Pancasila sebagai satu kebatilan. Itu dalam pandangan itu seolah-olah harga mati berkemih. Jadi pengelompokan, sedangkan moderat berarti kebalikan dari itu, kebalikan dari ciri-ciri yang melekat pada kelompok radikal dalam tanda petik ras. Sebenarnya pengelompokan umat Islam itu berdasarkan pandangan keagamaan negara karena bukan hanya dua, tapi ada fundamentalis, modernis. Kata Profesor Dr. Yusril Ikhya Mahendra, fundamentalis dan modernis ini ada dalam perpolitikan di Indonesia terlebih dahulu ya, zaman-zaman selama atau pemilu pertama dulu. Mewakili kelompok fundamentalis itu adalah katanya Partai Masyumi. Kalau di Pakistan katanya ada Jamaat. Dulu umat Muslim yang bergabung di Masyumi itu seolah-olah berpandangan tidak bisa tidak. Karena itu berdasarkan Islam, segalanya harus dasar. Mungkin konstitusinya sama, tetapi tetap dia ingin menamakan bahwa itu adalah ya berdasarkan Islam, mungkin Quran, hadis mungkin gitu. Yang Masyumi menegakkan syariat yang luas. Itu fundamentalis karena kompromi kaitan dengan ideologi dan keyakinan. Kalau modernis, adaptif, tapi dengan identitas Islam yang tetap ketat. Tidak mempersoalkan asal negara setelah final ya. Tidak sana. Tapi nilai-nilai keislaman tetap diusung, tetap mewarnai pola gerakan. Mencapai tujuan. Kalau sekularis sama sekali memisahkan, jangan bawa-bawa agama. Politik bisa mengotori agama, agama bawa-bawa ke politik, rendahkan agama. Agama itu disimpan tempat yang tinggi ya, dalam kaum. Ini yang disebut sekularis, tidak bawa-bawa agama, apalagi dalam percaturan. Kalau yang tradisionalis, lalu pertahankan tradisi, waris. Ini hubungannya dengan pandangan agama. Dan masuk ke politik, kadang gitu. Jadi biasanya kalau kaum tradisionalis tidak mempertentangkan ideologi yang Islam. Ya saudara-saudara sekalian, itu tambahan sekilas lah dari saya. Ya mungkin tidak selengkap apa yang kalian sampaikan karena ya kan waktunya lebih panjang, lebih luas, dan semuanya sudah tersimpan rapi di masalah. Nah, waktunya tinggal berapa menit lagi nih?
sekitar 10 menit lagi. Ada yang mau disampaikan barangkali? Ada yang mau berbagi sharing, mau tanyakan? Masih pada hadir nggak ini? 36. Hanif, Pradia, yang mau disampaikan nggak? Hanif, ini nanti soal ujian nggak jauh lah. Jangan sampai kalian mengatakan, soal kuliah-kuliah, tidak nyambung, kita upayakan terus nyambung lah. Sama. Masa menguji sesuatu yang nggak pernah belajar. Tentang musyawarah, saya mau Tidak ada, Pak. Eja Wahyudini, tentang Ajkia. Ini PJ nanti siapa kelas ini kan? Intan. Intan ya. Terima kasih nih buat Intan yang selalu mengingatkan, selalu menyiapkan, mengondisikan. Kalau nanti tunggu dosen terus ya, kadang-kadang dosen munculnya setelah setengah jam, berarti setengah jam sudah terisi. Ternyata dengan berjalan. Maksudnya dosen itu tidak hasil, bukan bisa mungkin. Dan ada tugas lain, dari pimpinan, atau rapat. Seperti minggu yang lalu kan lagi berobat. Yang penjelasan murah tuh masuk lah ngeri. Harusnya hari ini juga kontrol, tapi ya, dengan pakai herbal ya, pakai herbal. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah pada jenuh ya? Sudah pada jenuh dengan perkuliahan? Saya kebayang kalau mata kuliah ini berbobot praktik. Saya juga suka mikir, merenung sebagai seorang dosen tuh ya. Ngajar di perguruan. Kalau di SD kan yang menjadi kompetensi dasar itu jelas. Setelah belajar ini anak bisa perkalian misalnya. Setelah belajar ini nih untuk matematika bisa penjumlahan. Terus anak latihan di drill, penjumlahan, di perkalian. Betul-betul bisa perkalian penjumlahan. Atau anak mampu hafal untuk kelas 1 angka 1 sampai 100. Hasilnya tuh benar-benar tahu angka 1. Di jenjang SMP juga jelas. Di jenjang SMA mungkin jelas. Akuntansi misalnya siswa mampu membuat jurnal namanya pengeluaran keuangan satu perusahaan, seimbang antara input dan pengeluaran, expenses, biaya-biaya, dan beragam karena ada ilmunya. Nah, kalau di sini perbandingan dakwah apa? Seperti beririsan ilmu ini gitu ya. Mungkin sebelumnya pernah belajar pemikiran modern dalam Islam, mungkin pernah belajar ilmu dakwah, orang berbudaya, dan terus ini yang banding-banding ini untuk apa? Ujung-ujungnya kalau tujuannya ke sikap, berarti kan membangun karakter. Apa bedanya dengan mata kuliah etika dakwah? Ya, tapi tidak ada yang tidak bermanfaat. Mana mbak SKS? Mana mbak?
saya kira memang beberapa kawasan mungkin ya. Orang kalau tidak paksa belajar kadang lagi tidak diiming-iming dengan nilai. Setelah inisiatif sendiri, mencari sumber, mencari data, mengolah data, mengolah informasi, membuat makalah. Itu kalau mungkin kalau tidak dikondisikan, jadi pada akhir nama memang kuliah di perguruan tinggi mah lincah membuat artikel, baru membuat makalah, tambah sekarang mah era milenial lincah membuat PPT mungkin ya, PowerPoint mungkin, kemudian yang lain juga tidak asbun, tidak asli, tetapi ininya itu data, fakta, bisa diterima lah alarmnya. Samping tentu juga asupan wawasan informasi juga. Kalau tidak ada lagi kan semula juga saya akan bentar gitu. Bentar. Itulah apa yang dapat saya sampaikan selama ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan sampaikan bahwa mungkin sudah sempurna apa yang sudah saya lakukan. Bahwa orang berapologi dengan mengatakan tiada gading yang tak tidak ada manusia sempurna, tidak luput dari kekurangan. Maksud hati memeluk gunung, padaya tangannya tidak kesampaian, padaya tangan tak sampai. Mungkin cita-cita para dosen itu ingin sempurna, bagus, ideal. Tapi itu semua kembali kepada kemampuan, kuasa, kemudian kemauan, etikat baik. Sebab begini, kalau tidak ada etikat baik, pengetahuannya banyak, kalau tidak ada etikat baik, nggak pernah mau ngajar. Ada etikat baik, lumayan ya. Etikat baik, jawab, pengetahuan, pasar materi, lagi. Jadi, maksud hati mah ingin sempurna, tapi apa daya. Nah, tapi walaupun demikian, saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam satu semester ini, khususnya perbandingan wah mata kuliah lain, khususnya perbandingan bawah, ada nilai kemanfaatan, keberkahan, menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita. Setuju nggak kira-kira? Jadi kalaupun ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Terbuka lebar nggak untuk memaafkan saya? Sangat terbuka, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah ada tulus. Apa ya? Itulah saya sudah sampaikan, maksud hati membaik, berkata baik, baik, tapi segalanya, segala sesuatu, tidak semua keinginan itu kan selalu ada kita yang itu sakit lah, kelelahan lah, apalah. Kemudian kesulitan yang kita apa yang kita itu. Yalah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi mungkin ada perwakilan dari kalian yang mau kata dua patah kata. Bapak mau bertanya, Oh, bertanya. Silakan. untuk perihal UAS nanti seperti biasa tertulis apa beda lagi? Ya, idealnya soal itu bervariasi, apalagi online. Jadi orang itu apa benar kemampuannya itu dalam berbagai bentuk soal tetap bisa, atau justru tidak konsisten. Bisanya itu hanya satu bentuk, kemudian ketemu kelemahan. Idealnya, tetapi barangkali soal yang saya buat tidak jauh berbeda dengan waktu UTS yang mengambil dua bentuk saja.
dan tidak ada komponen praktek kan, nah, bukan mata kuliah itu buat praktek. Jadi ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini gampang-gampang susah, kadang gampang milih, itu ternyata dalam kenyataan tetap masalah masalah gitu. Kita kurang teliti, kita tergesa-gesa dalam menjawab. Model ujian masuk UIN dulu, MPTN, 100 soal pilihan ganda, nilai nanti 40, 60. Sekilas tuh juga gampang, ngari ngebuludan kan gitu. Ini ternyata nilainya. Jadi ada pilihan ganda, ada juga nanti dalam bentuk esainya. Esainya nggak banyak-banyak, paling 2. Kenapa nggak banyak? Repot di memeriksanya, pusing enak terlalu banyak. Ya, hanya 2. Apa pilihan ganda? Pilihan ganda juga gampang memeriksanya. Repotnya di waktu membuat soalnya, tetapi periksanya gampang. Kalau esai, bikin soalnya mudah, meriksa jawaban. Kadang kalau orangnya tergesa-gesa, saliwat-saliwat, variasi. Biasanya kalau pilihan gandanya bagus, akhir esai ini juga merendah, kemungkinan akan nilainya itu sudah terteropong ya, terteropong dari pilihan. Tapi kadang ada kalanya pilihan gandanya jatuh sampai ke nilai nanti 40, tapi esai no. Itu ya, emang ada usulan gitu ujian akhir. Itu aja ya, saya kira pengalaman UTS kali ya. Tapi satu hal, jangan kerjasama, jangan copy paste, males kewe buat anu saya sama ada rajin, tapi nunggu dari orang yang paling aktif jawab. Kerjakan masing-masing, makanya waktunya nanti akan diatur supaya jangan lebih dari waktu yang ditentukan untuk mengantisipasi kemungkinan yang jadi harap. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja dengan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama Bapak.